warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai sistem pencernaan, di mana tujuannya untuk mengetahui kandungan amilum, vitamin C, dan lemak pada berbagai jenis makanan dan minuman. Nah, sedangkan teori pada sistem pencernaan ini, tubuh kita tuh memerlukan zat makanan seperti amilum, glukosa, protein, dan lemak untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, zat makanan ini dapat diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Misalnya saja seperti kita makan nasi, roti, ataupun singkong. Nah, protein ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, protein nabati dan protein hewani. Nah, bahan makanan yang sering kita konsumsi lainnya seperti lemak, gula, vitamin, dan air, dan juga mineral. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama kita ada melakukan uji coba terhadap amilum. Bahan yang kita gunakan yang pertama itu ada gula, garam, kemudian ada tepung, dan juga ada roti. Kemudian untuk langkah kerja yang kita gunakan pada praktikum ini, kita meneteskan beberapa tetes betadin ke atasnya. Mengapa kita menggunakan ini? Karena ini mengandung iodin. Kemudian pada langkah kerja yang kedua, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk uji lemak. Yang pertama itu ada minyak goreng, kemudian ada roti, tepung, dan juga ada gula. Kemudian untuk pengujian yang ketiga, alat bahan yang kita butuhkan itu ada 3 macam minuman. Nah, untuk langkah kerja yang kedua atau pada uji lemak, kita menggunakan kertas buram. Pada kertas buram ini kita oleskan bahan yang sudah disebutkan tadi atau yang sudah kita sediakan. Pada kertas buram yang terdapat apusan lemak atau transparan berarti itu mengandung lemak. Kemudian berikutnya ada uji vitamin C. Kita juga menggunakan betadin dalam praktikum ini, yang mana larutan yang warnanya kembali lagi setelah ditetesi ini ke warna asalnya, berarti itu mengandung vitamin C dengan kandungan yang paling tinggi. Mari kita simak bagaimana proses praktikumnya. Nah, untuk uji yang pertama, kita melakukan uji terhadap amilum. Bahan yang kita gunakan yang pertama ada tepung, roti, kemudian ada gula dan garam. Kita tetesi beberapa tetes terlebih dahulu dari betadinnya. Nah, setelah kita teteskan, kita tunggu terlebih dahulu beberapa menit. Nah, setelah kita tunggu beberapa menit, kita aduk terlebih dahulu dan amati perubahan warnanya. Yang pertama pada tepung. Setelah kita aduk, warna yang tampak itu warna biru atau warna biru kehitaman. Kemudian pada yang kedua, itu ada roti. Pada roti juga berwarna biru kehitaman. Kemudian pada yang berikutnya itu ada gula. Pada gula berwarna kemerahan. Kemudian yang berikutnya ada garam. Garam juga berwarna kemerahan. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa yang mengandung amilum adalah pada tepung dan juga pada roti. Pada langkah kerja berikutnya kita uji lemak, di mana yang pertama kita menggunakan minyak goreng. Kita buat apusan terlebih dahulu pada minyak goreng ini. Setelah itu lanjut berikutnya ada pada nasi. Berikutnya kita menggunakan roti. Dan terakhir kita menggunakan tepung. Setelah diamati, dapat kita lihat bahwasanya yang membuat kertas buram kita menjadi transparan itu bagian pada minyak goreng. Berarti di sini mengindikasikan bahwasanya minyak goreng mengandung lemak
pada makanan ini. Kemudian pada nasi itu tidak terdapat warna transparannya, pada roti dan juga tepung juga sama. Pada langkah kerja berikutnya, kita menguji kandungan vitamin C pada 3 jenis minuman. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Pada langkah kerjanya, yang pertama kita teteskan terlebih dahulu 5 tetes betadine ke dalam wadah. Setelah itu kita teteskan juga minuman yang sudah kita sediakan ini sampai larutan ini nantinya berubah menjadi warna minumannya. Semakin sedikit tetesan minuman yang digunakan, maka semakin tinggi kandungan vitamin C. Setelah dilakukannya pengamatan, pada minuman yang pertama didapat tetesan dari minumannya itu sebanyak 21 tetesan sampai dia kembali berubah warna seperti larutan sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwasannya larutan dari minuman yang pertama ini tinggi akan kandungan vitamin C-nya. Kemudian pada larutan yang kedua atau minuman yang kedua itu warnanya sudah diteteskan lebih dari 50 tetesan tetapi tidak juga berubah warna seperti minuman yang sebelumnya. Kemudian pada minuman yang kedua itu sama seperti minuman yang kedua, itu tidak berubah warnanya seperti larutan sebelumnya. Berarti dari ketiga minuman yang kita gunakan, minuman yang pertama kaya akan vitamin C atau mengandung vitamin C. Nah, alasan dari mengapa kita menggunakan betadine pada baik itu uji amilum dan juga uji vitamin C ini, karena pada betadine ini mengandung iodin. Iodin ini dapat digunakan untuk menguji amilum dan juga kandungan vitamin C, sama seperti penggunaan iodin 1%. Di sini juga mengandung iodin sebanyak 10%. Baiklah, itulah hasil praktikum kita mengenai sistem pencernaan, di mana untuk mengamati lemak, vitamin C, dan amilum. And see you next time. Bye-bye.